untuk bab 1 nantinya pengerjaannya sesuai dengan format penulisan. Sebentar. Ini ya, untuk panduan penulisan skripsi, ini sesuai dengan milik teknik sipil, dan saya kemarin sudah munggah juga. Silakan nanti sesuaikan dengan format penulisan ini, bagian awalnya ya. Untuk ini enggak usah, wes langsung ke bab 1 ini aja. Kita masuk di pendahuluan. Ya, ini untuk bahan pendahuluan. Pendahuluan nanti akan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian. Nah, ini saya tidak tahu kenapa kok manfaat penelitian tidak dimasukkan, dan malah yang tidak penting malah dimasukkan. Jadi saran saya untuk sistematika penulisan ini silakan ganti dengan manfaat penelitian saja. Jadi gini, sistematika penulisan ini niatnya kan kita jika tidak tahu penulisan di bab 1, 2, 3 itu apa saja gitu ya. Nah, gambaran umumnya kasarannya. Tapi kalau misalkan proposal itu sudah jadi, nah kenapa ini ditulis? Jadi kalau menurut saya itu agak gambling. Jadi mending untuk sistematika penulisan saya ganti dengan manfaat penelitian gitu ya. Jadi nanti kalau kalian nulis langsung latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sesuai yang saya berikan tadi, kalau manfaat penelitian ada 3. Itu ya. Jadi sistematika penulisan tidak perlu ditulis. Nah, untuk judulnya, silakan gunakan judul yang sudah saya benarkan kemarin. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ada yang ditanyakan terkait penulisan bab 1? Silakan. Mungkin bisa dijelaskan Mbak untuk batasan masalahnya. Batasan masalah? Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, batasan masalah ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, saya balik lagi ke batasan. Jaringan Bu, suaranya. Oke, baik. Nah, sebentar. Sebentar ya. Oke. Jadi batasan masalah itu merupakan batasan nantinya kalau kamu akan melaksanakan penelitian kayak gitu ya. Ini ada contohnya. Nah, untuk batasan masalah ini nanti akan membahas terkait jenis penelitiannya, variabel, objek penelitian, dan waktu pelaksanaan. Jadi misalkan gini, kalau nantinya kalian akan meneliti tentang kecelakaan lalu lintas contohnya, kecelakaan lalu lintas kan banyak yang akan dibahas. Nah, kalian akan masukkan variabelnya. Kamu mantepnya untuk kecelakaan lalu lintas yang dibahas apa saja, atau langsung saja to the point, misalkan tidak membahas ini kerugian material misalkan kayak gitu. Itu boleh ditulis di batasan masalah kayak gini. Saya juga sudah menulis contohnya di sini. Ini untuk batasan masalah. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini ya penelitiannya, nah nanti pembatasan masalahnya bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau untuk jenis penelitian, normalnya jenis penelitian yang digunakan itu bisa ditulis di bab 3, jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak sampai ke jenis penelitiannya ini. Saya literaturnya ini kok ambil jenis penelitian. Ini nanti ditulis, dijabarkan aja di bab 3 deh kayaknya, nggak perlu di batasan masalah. Jadi intinya di sini aja. Variabel, objek penelitian, dan waktu pelaksanaan penelitian. Bisa ditulis di sini nantinya. Di batasan masalah. Oke, next. Lanjutnya, jika ada yang bertanya, silakan. Oke, saya lanjutkan
dicontoh ya. Ini ada contoh latar belakang masalah. Jadi teman-teman nanti wajib memberi kutipan nantinya di ini di penulisanmu. Kalau misalkan masih bingung cara nulis kutipan, gini, saya agak bingung juga ini. Kalau misalkan saya memberikan cara mengutip, untuk sekarang tidak menggunakan manual, namun menggunakan software Mendeley. Jadi untuk teman-teman silahkan download software Mendeley dan kemudian disinkronkan dengan Word di laptop kalian, gitu. Nah, untuk cara penggunaannya nanti saya share penggunaan software Mendeley tersebut di di WA group gitu ya. Itu untuk software Mendeley. Jadi silakan kalian cari dulu software Mendeley, kemudian kalian sinkronkan dengan Word yang kalian miliki. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian membuat latar belakang masalah sesuai dengan bahasan kita sebelumnya ya, kalian baca buku teorinya atau jurnalnya, kemudian saat kalian nulis jangan sama. Jadi kalau sama namanya plagiasi, tapi kalau kalian baca, kalian pahamnya apa, kemudian kalian tulis, nah itu yang dinamakan bukan plagiasi, tapi namanya mengutip, merujuk. Gitu. Jadi kalau misalkan merujuk, wajib ada kutipannya. Ini masih too old sih rujukannya, soalnya contohnya agak lama, tapi cukuplah ini untuk dibagi. Jadi kalau misalkan kajian empirik biasanya ngambilnya dari berita atau dari surat kabar, koran kayak gitu ya, berita online seperti ini. Kayak gitu. Nah, kayak gini terbukti dengan adanya data Departemen Kehutanan 2016 luas hutan yang rusak kayak gini. Nah, diaksesnya di sini. Jadi ini disebut kajian empirik berdasarkan ke tempat real, kenyataan yang real kayak gitu. Kemudian diperkuat dengan jurnal-jurnal kayak gitu, buku-buku kayak gini. Terus yang terakhir nantinya pembaca digiring ke judul. Nah, kayak gini. Berdasarkan kajian tersebut, penulis mengadakan penelitian yang berjudul. Kayak gitu ya untuk teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan? Yang lain selain Karolus? Silakan teman-teman, masih ada sisa waktu sedikit ini. Mungkin link software-nya bisa dibagikan ke WA gitu. Gimana? Putus-putus? Mungkin link software-nya bisa dibagikan ke WA gitu. Apanya? Link software-nya. Oh, yang contohnya latar belakang. Iya, Bu, ya. Oh ya. Link yang dipakai untuk sinkron itu. Maaf, putus-putus. Gimana? Link software-nya, Bu. Oh, link software. Ya, Mendeley ya. Oke, nanti ya coba saya berikan nantinya. Saya sisipkan di itu Google Classroom. Oke. Ada yang ditanyakan lagi selain hal tersebut? Untuk judulnya semua teman-teman sudah ya? Sudah, Bu. Iya, oke. Oke, baik. Itu saja dari saya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Nanti silakan kalau misalkan diskusi lewat WA group gitu ya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi, Bu. Ya.